Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, kali ini kakak akan bahas materi untuk kelas 9, yaitu materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada bagian pertama ini kakak akan membahas mengenai pembelahan sel. Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Nah, untuk cakupan materinya, jadi pada materi sistem reproduksi pada manusia, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada reproduksi sel atau pembelahan sel. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada pria, lalu organ reproduksi pada wanita. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai gametogenesis atau pembentukan gamet. Yang kelima, siklus menstruasi. Kemudian ada perkembangan embrio. Dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit dalam sistem reproduksi. Nah, untuk part 1 ini kita hanya membahas reproduksi sel atau pembelahan sel ya. Jadi untuk organ reproduksi sampai ke penyakit-penyakitnya itu akan kakak bahas di sistem reproduksi pada manusia bagian yang kedua. Oke, jadi pada bagian ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, sebelumnya apa sih pembelahan sel itu? Nah, jadi pembelahan sel itu bisa kita artikan sebagai proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua bagian ataupun lebih. Nah, jadi proses pembelahan sel ini kalau pada manusia ya, itu bisa terjadi secara mitosis dan yang kedua secara meiosis. Jadi, mitosis dan meiosis ini adalah macam-macam pembelahan sel yang terjadi pada manusia. Nah, kita masuk ke pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Nah, apa sih ciri dari pembelahan mitosis? Yang pertama, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan sel yang terjadinya itu di sel-sel tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian ya, kenapa sih kita makin besar gitu kan? Kalian kan waktu lahir tuh kecil. Kenapa sekarang sudah semakin besar? Nah, itu dikarenakan sel-sel kita itu melakukan pembelahan sel, nah secara mitosis ya, sehingga sel-sel kita semakin banyak, maka kita semakin besar. Yang kedua, ciri dari mitosis itu adalah menghasilkan dua sel anak. Jadi dari satu sel induk kemudian membelah satu kali menjadi dua sel anak. Kemudian yang ketiga, kromosom sel anaknya itu sama dengan sel induk. Maksudnya gimana? Jadi kalau kromosom sel induknya itu bersifat diploid, maka nanti hasil sel anaknya juga diploid. Yang keempat, nah karena tadi kromosomnya sama ya kan, kromosomnya itu dari 2N menjadi 2N atau diploid menjadi diploid, sehingga sel anaknya itu bersifat identik atau sama dengan induk. Jadi sel induknya itu pasti sama dengan sel anaknya. Kemudian yang terakhir, nanti setiap pembelahan sel itu kan memiliki tujuan. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan. Jadi kita tadi semakin besar. Nah, itu dikarenakan sel-sel kita membelah secara mitosis. Nah, selain itu, mitosis juga bisa untuk regenerasi. Apa itu regenerasi? Jadi regenerasi itu adalah perbaikan sel atau jaringan tubuh kita yang rusak. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu kan banyak sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, tapi kan nanti kalau kita banyak makan yang bergizi, istirahat, nah itu nanti sel-sel kita akan dibentuk kembali. Nah, yang rusaknya itu dibentuk kembali gitu ya. Nah, lalu apa saja sih tahapan dari mitosis? Nah, jadi tahap pembelahan mitosis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada profase, kedua ada metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir ada telofase. Nah, jadi biar kalian nggak lupa, ingat aja cara cepatnya PROMAT. Jadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan mitosis, jadi mitosis itu kan adalah tahapan pembelahannya. Nah, sel itu sebelum membelah, nah sel itu ada dalam fase yang namanya istirahat atau disebutnya interfase. Nah, jadi interfase itu adalah fase istirahat atau tahapan sebelum sel melakukan pembelahan atau profase tadi ya. Nah, biar kalian paham, jadi kalian ingat dulu kondisi ketika interfase. Jadi kan interfase itu istirahat. Nah, tapi biarpun istirahat, sebenarnya sel itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya, tapi sel kita tuh sedang aktif melakukan metabolisme dan juga melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan pembelahan sel. Nah, ketika interfase, nah sel itu bentuknya seperti ini. Jadi, pertama, ini kan sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Nah, inti sel itu masih ada membran intinya. Jadi, membran inti selnya masih ada. Kemudian nukleolus atau anak inti selnya juga masih ada. Kemudian kromosom masih berupa benang-benang atau disebut sebagai kromatin.
Dan yang terakhir, sentriol atau organel yang berperan dalam pembentukan benang spindle masih belum membelah. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu masuklah ke tahapan profase. Nah, masuk ke tahapan profase, kromosom yang tadi awalnya berupa benang-benang langsung menebal. Jadi biar kalian paham nih, kayak gini dulu ya. Awalnya kan ini benang-benang. Nah, ini namanya kromatin. Nah, kemudian kromatin ini memendek dan menebal, jadilah kromosom. Nah, lalu kromosom mengalami duplikasi. Apa itu duplikasi? Jadi duplikasi itu melakukan penggandaan. Jadi kayak memfotokopi gitulah ya, memfotokopi dirinya jadi dua. Nah, seperti ini ya. Makanya jadi ada dua nih lengannya. Nah, ini namanya kromatid. Nah, lalu setelah terbentuk kromatid, nah bisa dilihat ya di sini ya. Jadi kromosomnya bentuknya udah kayak kupu-kupu semua ya. Ini namanya kromatid. Nah, lalu selanjutnya sentriol yang awalnya tadi belum membelah, mulai membelah dan menuju ke kutubnya masing-masing. Jadi satu ditarik ke atas, satu ditarik ke bawah. Dan membran inti yang awalnya masih ada dan anak inti juga awalnya masih ada ketika interfase di sini sudah menghilang. Jadi membran intinya sudah mulai hilang, bisa dilihat ya, mulai melebur, nukleolusnya juga sudah tidak ada. Nah, lalu tahapan yang kedua adalah metafase. Nah, tadi kan sudah terbentuk kromatid ya. Nah, yang bentuknya kayak kupu-kupu ya. Nah, masuk ke tahapan metafase, kromosomnya kemudian berderet di tengah-tengah bidang pembelahan atau disebutnya ekuator. Jadi ingat, metafase itu adalah tahapan di mana kromosom tepat berderet di bidang pembelahan atau di ekuator. Masuk ke tahapan yang ketiga ada anafase. Jadi setelah di tengah-tengah, kemudian masuk ke anafase, kromosomnya mulai dipisah. Jadi kan tadi kromosomnya itu punya dua lengan ya, kayak kupu-kupu kan. Nah, satu lengannya ditarik ke atas, satu lengannya ditarik ke bawah. Nah, inilah anafase ya. Jadi tahapan di mana kromosom berpisah menuju kutubnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tahapan telofase. Jadi telofase ini adalah tahapan di mana kromosom itu sudah tiba di kutubnya masing-masing. Tadi kan udah mulai ke ujung ya, ke ujung bawah sama atas nih. Nah, sama nih. Nah, di tahapan telofase, kromosomnya itu udah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, lalu selnya mulai membelah menjadi dua. Nah, bisa kalian lihat bahwa kromosomnya kembali lagi menjadi benang-benang kromatin, kemudian membran inti yang tadi sudah hilang pas di profase ya, mulai dibentuk kembali. Nah, ini juga sama ya, nukleolus juga mulai dibentuk kembali, dan sentriol juga nanti akan dibentuk kembali. Sehingga nanti di telofase ini dihasilkanlah dua sel anak yang sama persis dengan induknya. Jadi, balik lagi seperti awal kan ya selnya ya. Nah, ini untuk tahapan lengkapnya ya. Jadi ingat yang pertama tadi adalah interfase atau fase istirahat. Masuk ke tahapan profase, itu kromatinnya menebal menjadi kromosom, lalu kromosomnya menduplikasi diri menjadi kromatid, lalu sentriolnya menuju kutub, dan membran inti serta nukleolusnya hilang. Tahapan yang kedua ada metafase yang tepat berjejer di tengah-tengah atau di ekuator. Yang ketiga ada anafase, yaitu kromosomnya menuju kutubnya masing-masing. Nah, seperti ini ya, ke kutub, jadi kuncinya ingat ya, kutub. Dan yang terakhir telofase yang udah kebelah jadi dua. Nah, ini namanya telofase ya. Jadi kromosomnya balik lagi jadi benang-benang dan terbentuk dua sel anak. Masuk ke pembelahan sel yang kedua, yaitu meiosis. Nah, meiosis cirinya yang pertama, terjadinya itu di organ kelamin. Jadi kalau di manusia, maka terjadi di ovarium atau di testis. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anak. Jadi meiosis ini 2 kali membelahnya. Jadi dari 1 membelah menjadi 2, 2 lalu membelah menjadi 4. Yang ketiga, kromosom sel anaknya itu setengah sel induk. Jadi karena 2 kali proses pembelahan, sehingga kromosomnya itu dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Yang keempat, otomatis sifat sel anaknya tidak sama dengan sel induk ya, karena kan tadi diploid jadi haploid. Nah, yang terakhir adalah tujuan dari meiosis adalah untuk pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Jadi pembentukan ovum atau sperma. Nah, untuk tahapannya jadi sama aja sebenarnya dengan tahapan mitosis. Bedanya meiosis ini 2 kali membelah. Jadi untuk tahapannya sama ya, profase 1 dulu, metafase 1 dulu, kemudian anafase 1, telofase 1 ngasilin 2 sel, baru mulai lagi yang kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Dan diawali juga dengan interfase terlebih dahulu. Nah, yang pertama profase. Jadi untuk tahapan profasenya pun sama ya, hampir sama, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi yang pertama awalnya sama ya, berupa benang-benang kromatin, kemudian benang kromatinnya memendek dan menebal menjadi kromosom. Nah, bedanya di sini ada istilah kromosom homolog. Homolog itu adalah kromosom kembar. Jadi yang biru, nah ini homolog dengan yang merah.
karena dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kemudian pada profase itu juga terjadi yang namanya pindah silang. Apa itu pindah silang? Jadi pindah silang itu ketika kromosom itu saling melilit, kemudian bertukar materi genetik. Jadi ini adalah penyebab terjadinya variasi genetik. Kemudian yang ketiga, nukleolus dan membran inti melebur. Jadi sama dia, jadi nukleolus dan membran inti yang mulai melebur, dan terakhir sentriol menuju kutub. Jadi hampir sama, bedanya di sini ada pindah silang. Kemudian masuk ke metafase, sama, semua metafase itu adalah berderet di ekuator. Jadi metafase 1 juga sama, berderet di ekuator. Bedanya yang berderet di ekuator itu adalah kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu yang kembar tadi ya, jadi yang merah sama yang biru ini kan kembar. Nah, mereka berjejer berdua-dua. Nah, seperti itu. Anafase sama, semua anafase pasti menuju kutub. Nah, anafase 1 yang menuju kutub berarti si kromosom homolog. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di gambar di sini kan, di biru ini ada bagian merah, dan di bagian merah ada yang biru. Nah, ini adalah akibat dari pindah silang. Jadi tadi kan nempel nih, pas nempel di tahapan profase 1, mereka tukeran materi genetik. Makanya ada bagian materi genetik merah yang nempel di biru, dan sebaliknya yang biru nempel di merah. Nah, kemudian yang terakhir telofase. Nah, sama ya, telofase itu ciri khasnya adalah selnya tuh kebelah menjadi dua seperti ini, kromosomnya tiba di kutub, lalu membran inti dibentuk kembali dan sentriolnya dibentuk kembali. Dan terbentuklah dua sel anak. Nah, masuk ke pembelahan yang kedua, berarti profase 2 ya. Setelah telofase 1 berarti profase 2. Nah, maka di sini udah 2 sel ya. Karena kan tadi telofase 1 sudah menghasilkan 2 sel. Nah, di sini setiap 2 selnya akan melanjutkan pembelahannya. Nah, untuk profase 2 itu hampir sama dengan profase 1, bedanya tidak terjadi pindah silang lagi. Jadi hanya kromosom yang tadi mulai menebal lagi, kemudian nukleolusnya hilang lagi, karena kan pas telofase nukleolusnya udah dibentuk kembali, membran inti juga dibentuk kembali. Nah, di sini hilang lagi ya, dihilangin lagi, terus sentriolnya ngebelah lagi. Sama ya, membentuk benang-benang spindle. Oh ya, jadi benang-benang spindle ini yang mengikat kromosom di tengah-tengah ya. Jadi kenapa di tahapan metafase itu kromosom bisa berderet di tengah-tengah karena diikat sama benang-benang. Nah, yang kuning ini kelihatan ya. Nah, ini namanya benang spindle, yang ngebentuk adalah si sentriol. Nah, jadi untuk metafase 2 juga sama, kromosomnya berderet di tengah-tengah bidang pembelahan atau ekuator. Masuk ke anafase 2 juga sama, pasti ada kata menuju kutub. Nah, bedanya di sini yang menuju kutub udah bukan si kromosom homolog lagi ya. Jadi sudah kromatid aja. Dan masuk ke telofase kedua, maka setiap selnya tadi membelah menjadi 2, di mana nanti terbentuk 4 sel anak. Nah, nanti sama ya, kromosomnya tiba di kutub, kemudian nukleolus dan membran intinya dibentuk kembali. Nah, setelah kita pelajari tadi ciri-ciri dan juga tahapannya, nah sehingga kita bisa menyimpulkan ya perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis. Yang pertama, perbedaannya itu adalah dari tempatnya. Nah, kalau mitosis itu kan tadi terjadinya di sel-sel tubuh ya. Jadi kenapa tubuh kita makin besar? Karena tubuh kita itu membelah secara mitosis. Nah, kalau meiosis itu terjadinya di organ atau kelenjar kelamin, yaitu ovarium atau testis kalau di manusia. Kemudian pembelahannya, kalau mitosis pembelahannya 1 kali. Nah, karena 1 kali, maka dari 1 membelah jadi 2. Jadi jumlah sel anaknya ada 2. Nah, kalau meiosis 2 kali membelah, maka dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Jadi hasil sel anaknya adalah 4. Kemudian perbedaannya adalah dari kromosom sel anak. Kalau mitosis kromosomnya itu sama dengan induk. Jadi kalau induknya 2N atau diploid, nah anaknya juga 2N. Sedangkan kalau induknya haploid, maka anaknya haploid. Nah, kalau meiosis itu selalu dari 2N jadi N, atau dari diploid menjadi haploid. Lalu dari sifatnya, kalau misalnya mitosis maka sifatnya identik karena kromosomnya sama, kalau meiosis tidak identik karena tadi ada pindah silang. Dan yang terakhir dari tujuannya, kalau mitosis untuk pertumbuhan dan regenerasi sel, kalau meiosis untuk pembentukan sel kelamin. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai pembelahan sel, jadi ada mitosis dan meiosis. Jadi masih banyak materi untuk sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi jangan lupa untuk tonton terus channel Biologi Asik ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar kakak makin semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.